Apa kabar Asmiranda? Puji Tuhan luar biasa. Biasa dipanggil Anda ya, biar lebih akrab Anda. kita ya. Terus Jonas kalau nggak salah panggilannya Anda ke Jonas bukan Jonas deh, Vano kalaunya. Ya. Kalau Anda Kalau manggil Anda aku, Ivan. Oh Ivan. Ivan Oh saya malahan. juga dengar Vano itu siapa yang manggil ya? kalau orang Apa lain saya suka doang yang kenalnya- manggil? Orang lain manggilnya apa? Kenalnya Vano emang. Vano ya. Oke. Maunya dipanggil Vano atau Jonas? Apa aja boleh. Apa aja maunya apa? Sayang. Jangan. Kalau yang panggilan di rumah. Jonas aja ya nama artisnya ya kayaknya ya. Ya Jonas boleh ya. Oke. Apa kabar ini semuanya? Puji Baik, Tuhan, puji luar Tuhan, biasa, baik, luar biasa. Nah, karena tema malam hari ini adalah perjumpaan dengan Tuhan Yesus ya. Tadi kan sahabat kita Dewi Ria juga udah menyaksikan gitu ya. Dan saya rasa juga teman-teman di sini semua udah, ini yang di sini nggak lihat saya ini ya belakangin ya. Mungkin saya agak mundur sedikit ya. Bisa kelihatan? Bisa ya? Iya. Ibu-ibu, bapak-bapak di sini saya percaya pada kepo semua, pasti udah tahu cerita mereka kan? Di YouTube banyak ya. Jadi kita nggak usah tanya-tanya yang lebih itu lagi ya, yang udah bisa lihat di YouTube, lihat aja di YouTube, ya kan? Nah sekarang kita tanya aja yang lebih mungkin jarang ada di YouTube gitu ya. Sekarang kita mau tanya nih, kalau perjumpaan dengan Tuhan Yesus saya rasa semua udah banyak yang tahu ya. Tapi kita mau tanya, apa sih yang membuat Anda yakin gitu loh, bahwa Tuhan Yesus adalah pilihannya Anda sekarang? Yang membuat yakin adalah saat berjumpa sama Tuhan, Tuhan sentuh hati aku, dan saat itu juga aku yakin. Itu jawabannya. Apakah seperti Dewi ada penampakan-penampakan seperti itu? Pernah? Mungkin nggak bisa diceritain secara vulgar seperti Mbak Dewi, tapi yang pasti pada saat aku tahu itu adalah Tuhan, dan aku tahu yang nyentuh aku adalah Tuhan. Oke. Anda merasa ya, Ada Tuhan Yesus rasanya. jamah gitu ya. Kalau gitu gini deh, saya balik pertanyaannya. Apa yang membuat Anda yakin bahwa Vano lah pilihan Tuhan buat Anda? Nah itu aja deh ya. Apa yang membuat Anda yakin akhirnya, oke, inilah yang Tuhan pilihkan buat aku gitu. Nah, kalau ini berarti jadi agak nyambung, jadi bisa Sharing mencerna lebih banyak sendiri ya. ya. Gini, sebenarnya dari kita pacaran mungkin ya, dari kita pacaran, mungkin Vano ini nggak pernah menginjili aku. Mungkin pasang setel di mobil, pasang lagu rohani aja sebenarnya nggak pernah. Jadi aku nggak pernah tahu, dan aku nggak tahu itu maksudnya nggak tahu lagu rohani, nggak tahu tentang Tuhan Yesus. Tapi Vano itu punya persyaratan pada saat syuting, setiap hari Minggu saya harus ke gereja. Nah, itu yang bikin aku penasaran, ngapain sih ke gereja tiap hari Minggu? Karena kita kan berapa kali dipasangin dalam satu sinetron, dan menurut aku, aduh scene-nya tuh banyak banget, dan aku butuh dia ada di lokasi, karena banyak banget scene berdua gitu kan. Kalau dia pergi dari lokasi syuting dan hari Minggu nggak mau syuting, kapan aku istirahatnya? Aku mikirnya gitu. Tapi dari situ ya aku penasaran, tapi aku juga menghargai dia karena memang aku udah biasa hidup toleransi dengan berbeda agama gitu kan. Jadi aku menghargai dia karena dia memang mau gereja. Tapi dari situ akhirnya aku jadi penasaran sendiri dan mencari tahu gitu. Dan di situ memang aku bertemu Tuhan tuh di situ. Gitu. Boleh tanya nggak ya Anda, di keluarganya Anda sendiri, apakah ada yang berbeda agama selain agama sebelumnya? Ada. Ada. Oh, jadi memang keluarganya pun sebetulnya sudah multiple kepercayaan Iya, begitu ya? betul. Oh, tapi di keluarga intinya sendiri belum. Memang semuanya masih seberang gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya ke Vano. Apa sih yang membuat Vano kayak kurang kerjaan deh? Emang perempuan Kristen jarang gitu Vano? Sampai harus nyari yang berbeda gitu di awal-awal ya. Kalau saya percaya, kita sekarang percaya bahwa Anda adalah pilihan Tuhan buat Vano yang terbaik. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, dan demikianlah cuplikan videonya saudara-saudara sekalian. Dan oleh karenanya mari kita lihat di dalam Alkitab Yohanes pasal 15 ayat 16 sampai ke 17. Dengan jelas dan lugas Alkitab mengatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu
supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Inilah yang kemudian dikatakan oleh Tuhan Yesus ya, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jadi saudara-saudara sekalian, sangat jelas di dalam dan berdasarkan pernyataan Alkitab, tiap-tiap orang yang pada akhirnya memilih berpindah agama ataupun menjadi pengikut Tuhan Yesus, semuanya seperti yang dikatakan oleh Alkitab, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan bahkan lebih tegas lagi Alkitab mengajarkan, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Nah, ini yang luar biasa saudara-saudara sekalian ya. Kalau tadi Asmiranda menguraikannya bahwa beliau tidak bisa memakai istilah kesaksian ya, tetapi beliau lebih senang dengan istilah sharing ya, mengenai perjalanan spiritualnya yang pada akhirnya membuatnya memutuskan untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus. Dan beliau juga menegaskan tak semua hal bisa dia utarakan, oleh karena ya ini satu pengalaman yang dia rasakan sendiri, jadi tak semua hal bisa dia sampaikan ya, tetapi kemudian dia juga mencoba untuk menjelaskannya mengenai perjalanan spiritualnya ini. Tapi memang demikianlah saudara-saudara sekalian ya, pengalaman spiritual seseorang ini kan beragam ya, tergantung dan bagaimana cara Tuhan menyatakan kehendak atas tiap-tiap orang yang dipilihnya. Efesus 2 ayat 8-9 dikatakan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Pertama-tama saya mengucapkan selamat bergabung dan bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus untuk saudari Asmiranda. Semoga senantiasa menjadi berkat dimanapun berada. Dan inilah yang juga diajarkan oleh Alkitab. Saudara-saudara sekalian, mari terus belajar. Dan kita patut mensyukuri karena kita dianugerahkan keselamatan oleh Tuhan Yesus. Ya, jadi yang dikatakan oleh Alkitab bahwa orang yang kemudian diselamatkan adalah mereka yang beriman kepada Tuhan Yesus ya. Jadi saudara-saudara sekalian, mari tetap setia ya, karena sesungguhnya pengampunan dosa dan pengampunan yang luar biasa itu, kehidupan yang kekal itu hanya didapati di dalam Tuhan Yesus, dan itulah yang ditegaskan oleh Alkitab. Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara-saudara sekalian, mengapa kemudian ayat ini bisa diutarakan ya di dalam Alkitab? Karena jelas ya bahwa Yesus itu berasal dari sorga dan ia juga kembali ke sorga. Jadi saudara-saudara sekalian, ibarat kita pergi ke suatu tempat ya, kita bisa sampai ke suatu tempat kalau kita dituntun oleh orang yang berasal dari tempat itu ataupun mengetahui betul jalan ke sana. Jadi saudara-saudara sekalian, karena Alkitab berkata, dia yang telah turun dari surga, yaitu Tuhan Yesus sendiri, dia jugalah yang tahu cara dan jalan membawa kita ke sana, dan itulah sebabnya dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ada orang yang berkata begini, Yesus kan di situ katanya berarti hanya jalan dong, bukan tujuan. Lah, emang Anda bisa sampai ke suatu tujuan kalau tanpa jalan? Ya tidak mungkin saudara-saudara ya. Dan bukan hanya jalan, penekanan Tuhan Yesus juga dikatakan kebenaran dan hidup ya. Jadi bukan hanya satu bagian saja ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Lalu lebih lanjut dalam Yohanes 14 dikatakan di ayatnya yang ke-15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, inilah ciri khas dan karakteristik ya dari orang-orang yang sungguh-sungguh dan benar adalah murid Tuhan Yesus. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, disinilah kita bisa belajar lagi saudara-saudara ya tentang Tritunggal ya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, benar tadi apa yang disampaikan oleh Asmiranda, karena tadi mengatakan bahwa Roh Kudus yang ada dalam dirinya lah yang kemudian membuat dia memahami mengenai kehendak Tuhan, membuat dia punya pengalaman spiritual yang luar biasa, dan dia juga mengakui dia terbatas untuk menyaksikan dan memberitahukan semuanya, tetapi yang dia rasakan, dia benar-benar melihat dan merasakan hadirnya Tuhan dalam dirinya ataupun dalam hidupnya.
Saudara sekalian, ini saya sekaligus juga mengingatkan bahwa ada orang yang berkata bahwa, oh ini perkataan Tuhan Yesus dalam Bible Yohanes 14, ayatnya yang ke-16 itu adalah menubuatkan yang membicarakan mengenai nabi lain ya. Nah ini saya mau sampaikan bahwa tidak ada nabi yang dibicarakan di dalam ayatnya yang ke-16 ya. Pasal 14 ini dan dari ayat 15 dan seterusnya tidak ada membicarakan nabi, yang dibicarakan adalah pribadi Roh Kudus. Itulah sebabnya dikatakan di situ roh kebenaran ya. Jadi jelas itu saudara ya, kalau ada orang yang mengaku-mengaku lah itu mereka mengaku-mengaku ya, tapi yang pasti tidak ada nabi yang dibicarakan di dalam ayat ini, yang dibicarakan adalah Roh Kudus. Lalu kemudian saudara-saudara sekalian, ayatnya yang ke-18 dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Nah inilah ya janji Tuhan, dan akan datang kembali ke dalam dunia ini sebagai raja yang memerintah, ya sebagai raja yang menyatakan kuasa dan keadilannya. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, demikianlah Alkitab mengajarkan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan karenanya mari terus bertumbuh secara sungguh-sungguh dan setia dan mengerjakan anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Cara mengerjakannya bagaimana? Dengan melakukan firman dan menjadi berkat dimanapun berada. Shalom, Tuhan memberkati.